Visi menyambangi desa-desa yang ada di daerah istimewa Yogyakarta. Sebagai informasi bahwa Jogja Semesta Masuk Desa beberapa kali sudah kita lakukan, sempat singgah di Bantul di Kelurahan Panggung Harjo. Kita juga pernah melakukan kegiatan Jogja Semesta Masuk Desa di Desa Ngalang yang ada di Kabupaten Gunung Kidul di Kapenawon Gedangsari. Kita juga hadir di kota Yogyakarta, di kelurahan atau di kelurahan Kricak, dan beberapa kegiatan lain di Kabupaten Sleman. Nah, khusus untuk hari ini kami bersilaturahim ke Kapenawon Imogiri, khususnya di Kelurahan Ukirsari. Ini menjadi penting. Yang keempat, ini setelah kita tahu identifikasi peluang, pasti sama-sama merencanakan. Perencanaannya jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Bagaimana cara melaksanakan? Jangan susah-susah, penting itu ya berhasil, akuntabel gitu. Terkait dengan beberapa program yang ada di Pemda DIY ini, komitmen dari pemerintah daerah ini sangat luar biasa. Kalau kita bicara anggaran hanya sebuah konsekuensi. Tapi yang penting adalah programnya itu tepat program, tepat kegiatannya, tepat sasarannya, dan tepat waktu. Program tepat, sasarannya tepat, tapi waktunya nggak tepat. Makanya untuk kesejahteraan petani, karena tadi ada petani tembakau gitu ya Pak ya di sini. Pas kegiatannya, pengadaan bibitnya ada tapi nggak tepat, nggak ada gunanya. Pupuknya ada datang tapi sudah nggak dipakai untuk memupuk lagi. Akhirnya produktivitas dari petani di sini juga nggak tepat. Jadi artinya ini menjadi dasar saat kita melaksanakan, dan kami berharap di Imogiri ini nanti akan terwujud. Program-program terutama kalau kami di Dinas Koperasi nanti akan melebar kemana, ke program-program yang pastinya di atas seperti visi misi Pak Gubernur, bagaimana kesejahteraan, mencerahkan Pancamulya ya, melalui reformasi kelurahan, melalui bagaimana kawasan selatannya, bagaimana pemanfaatan IT-nya, bagaimana kita budaya inovasinya, ini juga harus melekat di sana. Jadi program-program yang kita lakukan, kalau kita bicara Desapreneur, kami membawa bagaimana menumbuhkan jiwa wirausaha yang ada di masyarakat, terutama kami masuknya di desa-desa gitu. Kalau kita tadi banyak sekali UMKM, potensinya sangat luar biasa loh di Imogiri, ya Bapak Ibu. Tapi kenapa masih melekat kemiskinan gitu? Artinya ini perlu memanage terhadap potensi tersebut. Kita bisa membuat batik. Ukirsari ini Mbak Tiwi ini ahlinya gitu. Nanti Mbak Tiwi ini yang di sana. Tapi bicara batiknya Ukirsari punya brand tersendiri. Pasti harus tahu sebetulnya sasaran batik Ukirsari ini mungkin beda dengan batik yang lain. Kira-kira pasarnya di mana ya? Nah, untuk memanage tersebut mestinya ini menjadi sebuah edukasi. Jadi kami di dalam melakukan pendampingan Desapreneur melihat terhadap potensi lokal, kita dampingi, kita manage dari 6 aspek Bapak Ibu. Bagaimana SDM yang ada, sumber daya manusianya. Sumber daya manusia tidak hanya sekedar sumber daya manusia dari para pelaku UMKM-nya saja gitu. Jangan sampai para pelaku UMKM atau pelaku usaha atau masyarakat itu hanya dijadikan objek. Mereka Bapak Ibu yang ada pelaku ini juga subjek. Jadi feedback, apa sih sebetulnya yang dibutuhkan, programnya biar tepat gitu. SDM-nya, selain SDM dari masyarakat, tapi SDM dari aparaturnya juga Bapak Ibu. Jadi kami pun juga masih belajar gitu. Begitu juga, inilah sebetulnya 6 aspek yang ada di kami. Satu, SDM, kita terus mari sama-sama Bapak Ibu dari kelurahan, dari Panewon, dari lini yang paling bawah tetap belajar untuk mendampingi itu. Kita tidak bisa ya udah saya bisa baca ini, saya bisa ini. Dinamika dari perekonomian kita terus berkembang. Kalau kita nggak mengikuti, saat kita akan mendampingi, mengajak masyarakat juga untuk mengangkat, menambah terhadap income perekonomian, untuk perekonomian meningkat, pasti kita juga akan ketinggalan. Itu dari SDM. Yang kedua dari sisi produk. Produknya bagaimana? Mari kita sama-sama identifikasi. Apakah produknya sudah bisa diterima masyarakat?
Karena membuat produk itu bukan untuk kita sendiri, tapi untuk kita pasarkan, untuk publik. Nah, legalitasnya bagaimana? Apakah sudah memenuhi? Kalau produknya sudah lebih dari 1 minggu, pasti harus ada PIRT-nya. Kalau ini sekarang Undang-Undang Nomor 33, bagaimana sekarang masyarakat untuk ekonomi syariah halal? Halalnya bagaimana? Sudah halal belum? Halal tidak hanya branding, tapi bagaimana mempromosikan produk itu keamanan bagi masyarakat atau bagi konsumen. Karena kita menjual produk itu tidak hanya untuk sekedar laku, tapi kita juga melindungi. Maka masyarakat, wisatawan yang nanti akan hadir di Imogiri itu juga merasa aman. Oh, di Imogiri kalau kuliner itu sudah aman karena sudah didampingi oleh lembaga terkait bagaimana keamanannya, bagaimana oleh-oleh dari Imogiri. Bicara produk pasti, yuk tentukan sebetulnya apa sih sebetulnya yang nanti dari akan hadir di Imogiri, mendapatkan sesuatu apa. Kelembagaan itu bicara kelembagaan dari para pelaku usaha, pasti sudah dari informal menjadi formal. Ini untuk naik kelas, kami tagline-nya naik kelas. Maka inilah program-program yang kita lakukan dari kami, dari pemerintah. Ada 6 aspek: SDM, produk, kelembagaan. Nah, biasanya para pelaku UMKM nih, ahlinya Pak Romi, saya masih sering sama Pak Romi juga gitu. Jadi kadang masih campur aduk terkait dengan keuangannya, ini enggak Bapak Ibu, terutama yang ibu-ibu biasanya merasa usahanya ini kayaknya laku nih, terus tapi mau pulaan udah nggak ada uangnya, gak jualnya itu sudah nggak ada untungnya, laku tapi untuk beli bahan bakunya sudah nggak bisa gitu. Artinya ini nggak ada peningkatan kapasitas. Kalau kita nggak ada peningkatan kapasitas, income-nya nggak ada tambahan, artinya apa? Kita nggak punya daya beli lagi. Ujung-ujungnya kita juga akan ranah di kemiskinan tadi. Meskipun punya usaha bisa masuk loh, karena konsumsinya tadi sudah nggak memenuhi, karena kita nggak punya daya beli gitu. Karena dalam usahanya memang sudah tadi manajemennya belum pas loh. Betulnya sudah bisa jalan, tapi mungkin belum termanage dengan bagus. Maka edukasi dari sisi pengelolaan keuangan ini kita arahkan ke sana. Yang selanjutnya, bagaimana kita harus punya strategi pasar. Pasar dari seluruh apa yang ada di Imogiri, kalau kita bicara Imogiri nanti meningkat lagi ke Bantul, meningkat lagi ke Jogja, dan pasti ke Indonesia, dan terus kita meningkat terus. Nah, strategi pasar, pemasaran ini juga menjadi penting. Dan yang keenam adalah sekarang ini transformasi digital. Tidak harus punya lapak, tidak harus punya toko. Sekarang tidak punya, tapi ke digital. 6 aspek tadi susah nggak ya Bu Siwi? Enggak. Ini kita dampingi. Kami ada SIBAKUL, Sistem Informasi Pembinaan Koperasi dan Pelaku Usaha, ini melakukan 6 aspek. PIRT nggak usah perlu biaya, yang penting komitmen. Kami yang memfasilitasi. Halal, yang penting komitmen, penuhi terhadap syarat-syaratnya. Kami dampingi, bahkan meningkat lagi ke izin edar. Bagaimana pemasarannya? Kami kerjasama dengan Putih ini Koperasi JPN, ini kita repoti dengan bagaimana mengelola sebuah galeri gitu. Untuk mempromosikan, kalau sudah punya produk, apapun produk yang ada di Imogiri, silahkan ikut kurasi ya Mbak Tiwi ya. Yang masuk di galeri ada di Pasar Kota Gede, ada di Malioboro Plaza, ada Hotel Merkur, ada kantor pos, kita ada pameran, semuanya bisa masuk. Karena kalau kita sudah bicara mendampingi terhadap para pelaku usaha, itu pasarnya ada nggak? Nah, kita pegang. Itu salah satu. Dan strategi berikutnya bagaimana terkait dengan kemiskinan, Mas Romi. Kami strateginya adalah melalui sosiopreneur. Apa itu sosiopreneur yang kita branding di sini? Kami tahun ini menggandeng salah satu komunitas yang para eksportir yang itu juga sudah punya produk yang sudah diekspor untuk mendampingi salah satu kawasan. Kami minta sebetulnya bagaimana, apa sih sebetulnya eksportir ini mengekspornya produk apa? Oh, produknya A, B, masih kurang nggak bahannya? Produk-produk yang masih kurang banyak. Kami punya kawasan, kami punya masyarakat yang SDM-nya perlu kita tingkatkan, produknya dibina sesuai dengan apa yang diingini, apa-apa yang dibutuhkan oleh para eksportir.
sehingga quick win terhadap pengentasan kemiskinan ini harapannya bisa bisa cepat gitu. Jadi kepada para pelaku usaha pastinya beda-beda, ada yang memang sudah mapan, ada yang memang ini masih perlu kita tingkatkan dari sisi pendapatannya. Memang rantai ini kita masukkan. Kalau bicara dengan sektor yang lain, Pak Romi, pasti kita juga tidak lepas dari bagaimana DIY ini kota pariwisata. UKM atau potensi yang ada ini tidak lepas dari bagaimana kita juga menggait wisatawan-wisatawan baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Tidak hanya kita menjadi tempat sampah, spending money-nya, tapi saat mereka biar berbelanja ke kita lebih lama tinggal di kita, pasti kita harus menyiapkan itu. Jadi menyiapkan terhadap apa sih sebetulnya kebutuhan dari mereka. Maka tadi identifikasi peluang, identifikasi pasar. Jadi itu mungkin Pak Romi awalan ya. Jadi kalau ngomong saya berarti bisa semalam. Mungkin ini Bapak Ibu. Jadi saya mengapresiasi Imogiri ini mempunyai kekuatan yang sangat luar biasa. Tinggal bagaimana kita memanage, bagaimana kita bisa mengerange atau menarik sumber daya ada, bukan uangnya tapi sumber daya ini dari sumber daya manusianya. Banyak sekarang kami pun kerjasama dengan perguruan tinggi untuk kampus merdeka. Mereka bisa mendampingi kita bagaimana dari berbagai sekarang teknologi yang ada. Mungkin ini Pak Romi. Terus menurut catatannya adalah monggo Bapak dan Ibu menika rawuh penewu di Kabupaten Bantul, lalu juga untuk Telatai Imogiri, komunikasi dan asring aktif ya Bu Siwi ya untuk bisa melihat program-program di Pemda DIY. Kita berikan close untuk Bu Siwi mewakili teman-teman di Pemda DIY.